Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini bertemu lagi dengan Bapak ya, dengan Bapak Edi Rohmat di mata pelajaran matematika untuk kelas 7 ya. Nah, untuk pembelajaran matematika di kelas 7 untuk hari ini kita masih mempelajari tentang himpunan ya, seperti yang kemarin kita pelajari. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah himpunan kosong, kemudian himpunan bagian, kemudian himpunan semesta dan diagram Venn ya. Oke, kita langsung ke dalam materi ya. Yang pertama adalah himpunan kosong. Nah, di sini himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, kemudian dapat ditulis dengan simbol ini ya, simbolnya pasangan kurung kurawa yang di dalamnya itu tidak ada apa-apanya ya. Nah, ini adalah pasangan kurung kurawa ya, atau angka 0 yang dicoret. Kemudian di sini perhatikan, nah ini ya, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dan nah ini himpunan 0 ya, himpunan angka 0 adalah himpunan yang mempunyai anggota. Banyaknya anggota adalah 1, yaitu angka 0 ya. Nah, jadi himpunan kosong berbeda dengan himpunan 0, atau himpunan kosong itu tidak sama dengan himpunan 0 ya. Nah, jadi kesimpulannya walaupun di situ angka 0, tetapi kalau di dalam himpunan angka 0 itu mempunyai arti atau poin ya. Ya, jadi angka 0 ini tuh mempunyai poin, yaitu poinnya 1 atau banyak anggotanya 1, yaitu angka 0. Kemudian ini kita langsung ke dalam contoh. Nah, di sini himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60 adalah himpunan kosong. Nah, maksudnya kenapa? Antara angka 50 dan 60 itu adalah himpunan kosong dari bilangan kuadrat. Karena ya, bilangan kuadrat itu berarti bilangan yang dikalikan bilangan dia sendiri. Misalkan bilangan 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36, kemudian 7 kali 7 49, dan 8 kali 8 64 ya. Nah, jadi yang mendekati angka 50 tadi adalah 7 kali 7 49. Kemudian yang mendekati 60 adalah 8 kali 8 64 ya. Nah, berarti antara 50 dan 60 itu tidak ada bilangan kuadrat ya. Oke, untuk nomor 2, himpunan nama hari dalam seminggu yang mempunyai yang dimulai dengan huruf J ya. Nah, ini bukan himpunan kosong. Nah, kenapa? Karena dalam seminggu itu ada hari ya, ada salah satu hari yang diawali huruf J, yaitu hari Jumat ya. Berarti bukan himpunan kosong ya. Berbeda dengan nomor 1 ya. Yang nomor 1 itu karena di antara 50 dan 60 itu tidak ada angka atau bilangan kuadrat. Yang ada itu sebelum 50 dan sesudah 60. Oke, untuk berikutnya kita akan masuk ke dalam himpunan semesta ya. Himpunan semesta ya. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan ya. Misalkan himpunan anak kelas 7. Nah, berarti himpunan anak kelas 7 itu adalah anggota himpunannya itu ya anak-anak atau siswa-siswa yang terdapat di kelas 7 atau yang terdaftar di kelas 7 ya. Kemudian himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan atau himpunan universum ya. Lambang himpunan semesta adalah S ya. Jadi lambangnya itu bisa S bisa U ya. S itu dari semesta dan U itu dari universum ya. Nah, ini contoh 1. Himpunan semestanya adalah murid-murid di sekolahmu, berarti seluruh murid yang ada di sekolah kita ya.
Nah, ini untuk semestanya. Nah, untuk ininya himpunan A-nya adalah murid-murid di kelasmu. Nah, murid-murid yang ada di kelas kita. Nah, yang semestanya itu adalah seluruh murid yang ada di sekolah. Kemudian himpunan A adalah murid-murid yang ada di kelasmu ya, atau di kelas kita. Nah, ternyata himpunan S itu memuat semua anggota himpunan A ya. Sehingga himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan A ya. Nah, kenapa ya? Karena murid-murid yang ada di kelas ini adalah bagian dari murid-murid yang ada di sekolah. Nah, jadi himpunan semesta ini adalah himpunan semesta dari himpunan A ya. Jadi A itu bagian dari S. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada himpunan C ya. Himpunan C itu terdiri anggotanya adalah 3, 5, 7. Himpunan-himpunan yang memuat semua anggota himpunan C adalah bilangan ganjil. Nah, apakah masuk bilangan ganjil? Masuk ya, karena 3, 5, 7. Kemudian bilangan prima ya masuk juga ya. Karena bilangan prima itu diawali dari angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Nah, berarti ini termasuk juga ke dalam bilangan prima. Kemudian dengan bilangan asli. Nah, ini juga termasuk ke bilangan asli ya, bilangan asli ganjil. Oke. Nah, dengan demikian bilangan ganjil, bilangan prima dan bilangan asli merupakan himpunan dari C ya. Nah, jadi anggota himpunan C ini adalah bagian dari bilangan ganjil, kemudian bagian dari bilangan prima, dan himpunan C ini adalah bagian dari bilangan asli ya. Jadi semua anggota di himpunan C ini adalah bisa masuk ke bilangan ganjil, bisa juga masuk ke bilangan prima, juga bisa masuk ke bilangan asli ya. Kemudian nah, di sini himpunan bagian ya. Nah, himpunan bagian, pengertian himpunan bagian, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Bila setiap anggota A menjadi anggota B, maka ditulis notasi A bagian dari B ya. Nah, di sini pada diagram yang di samping ternyata himpunan A termuat di dalam B. Setiap anggota A yaitu A, B, C menjadi anggota B. Dalam hal ini dinyatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B ya. Jadi semua anggota yang di A ini terdapat di B. Nah, dari diagram pada gambar di samping atau di bawah ya, dapat juga dinyatakan bahwa himpunan B memuat A, atau ditulis ini B memuat A ya. Nah, ini beda ya. Kalau A bagian dari B, nah kalau ini B memuat A. Nah, ini ya. Nah, ini A bagian dari B. Nah, ini ya dibacanya bagian dari B. Nah, kalau yang seperti huruf C ya, seperti huruf C itu bagian dari. Nah, kalau yang ini C yang terbalik itu adalah himpunan ya. Jadi itu B memuat himpunan A. Nah, di sini. Jadi semua anggota A ini adalah termasuk himpunan B ya. Jadi himpunan A itu terdapat di dalam himpunan B, dan himpunan seluruhnya itu adalah terdapat di dalam kotak yaitu semesta ya. Semesta itu adalah seluruh anggota yang ada di dalam kotak ini. Kemudian himpunan B adalah himpunan yang ada di dalam lingkaran yang besar dan lingkaran yang ada di dalamnya. Dan himpunan A adalah lingkaran yang kecil. Nah, ini contoh ya. Diketahui himpunan berikut A 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang B adalah anggota A yang genap. Kemudian yang C adalah himpunan A yang lebih dari 3. Berarti lebih dari 3 itu adalah 4 dan 5. Tentukan hubungan antara B dan C terhadap A. Jawab ya. Himpunan B adalah yang genap 2 dan 4. Maka 2 dan 4 itu adalah bagian dari
Nah, berarti himpunan B adalah bagian dari A ya. Kemudian yang C itu adalah 4 dan 5. Kenapa 4 dan 5? Yaitu lebih dari 3 ya. Maka 4 dan 5 itu bagian dari 1, 2, 3, 4, 5 atau himpunan C bagian dari himpunan A ya. Untuk yang nomor 2, untuk himpunan A, B, C, D, tuliskan himpunan-himpunan bagian dari H. Nah, mempunyai 2 anggota, kemudian yang B adalah mempunyai 3 anggota. Berarti yang mempunyai 2 anggota adalah di sini ya, AB, AC, AD. Nah, ini ya, AB, AC, AD, kemudian pindah ke sini BC, BD. Ya, BC, BD dan CD. Nah, berarti ada berapa ini himpunan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 himpunan bagian. Kemudian himpunan bagian dari H yang mempunyai 3 anggota. 3 anggota ABCD, ABD, kemudian ACD, BCD ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 himpunan anggota. Nah, di sini ya, di sini kita untuk mengetahui berapa himpunan bagian dari keseluruhan. Nah, di sini tentukan banyak semua himpunan bagian dari bilangan prima kurang dari 13. Ya, jadi himpunan Q ini adalah himpunan prima kurang dari 13. Nah, maka himpunan Q ini anggotanya adalah 2, 3, 5, 7 dan 11. Nah, maka jumlah anggota dari Q ini adalah 5 ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ya. Maka banyak semua himpunan bagian dari Q adalah, tinggal ini aja, 2 dipangkatkan 5 ya. 2 dipangkatkan 5 atau sama aja dengan 3 dipangkatkan 2 ya. Jadi untuk ini 2 dipangkatkan 5. Nah, sekarang ke diagram pen ya. Diagram pen. Nah, membuat diagram pen. Sini cara lain untuk menyatakan suatu himpunan yaitu dengan gambar diagram pen ya. Kemudian di sini diagram ini diperkenalkan pertama kali oleh John Penn. Nah, mana John Penn-nya? Nah, ini ya, John Penn ini ahli matematika yang berkebangsaan Inggris yang hidup di tahun 1834 sampai 1923. Ini ketentuan dalam membuat diagram Venn adalah sebagai berikut. Himpunan semesta ya, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas. Nah, berarti di pojok kiri atas sebelah sini ya, pojok kiri atas diberi simbol S, atau S ini berasal dari semesta. Kemudian setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah. Noktah itu adalah sebuah titik. Nah, ini ya, noktah ini nih, titik-titik ini. Nah, ini adalah S-nya. Kemudian ini adalah noktah-noktahnya. Oke. Nah, misalkan himpunan semesta, anggota himpunan semesta itu adalah 1, 2, 3 sampai 8 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ya, harus noktahnya itu harus ada ya. Nah, terus kemudian setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta itu ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Misalkan nih, nah ini S-nya itu adalah 1 sampai 8, kemudian ada ini himpunan A yaitu genap ya, himpunan genap, karena semua anggota A itu termuat di dalam himpunan S, maka himpunan A berada di dalam himpunan S. Nah, ini ya. Dan yang tidak ada di himpunan A itu ada di luar ya. Karena ini kan himpunan A itu adalah genapnya kan, ya, angka genap, maka untuk yang angka ganjilnya di luar, tapi masih di dalam ini kotak ini ya. Kemudian yang D, untuk himpunan-himpunan yang mempunyai anggota yang banyak ya, seperti siswa di sekolahmu, atau dan himpunan D adalah siswa di kelasmu. Nah, ini ya, harusnya di sini ada noktahnya ya, ada titik. Nah, di sini titik siswa di sekolahmu, kemudian di sini adalah siswa di kelasmu ya. Karena siswa di kelasmu itu adalah bagian dari siswa di sekolahmu.
contoh ya. Nah, di sini buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Nah, semestanya itu adalah 1, 2, 3 sampai 8. Kemudian ada himpunan P, yaitu anggota himpunan P-nya itu adalah 1, 3, 5, 7. Kemudian ada himpunan Q, yaitu 6, 7, 8. Nah, di sini himpunan semestanya ya. Diagram Venn-nya itu semestanya itu adalah semua anggota yang ada di dalam ini persegi panjang ini ya, atau kotak ini. Nah, kita lihat, nah anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 1, 2. Nah, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kenapa angka 7 ini ada di antara dua lingkaran ya? Kenapa? Karena angka 7 ini di himpunan P ada dan di himpunan Q juga ada. Nah, nanti untuk materi selanjutnya ini nanti disebutnya adalah irisan ya. Jadi kalau ada angka di dua kelompok itu disebut irisan ya, atau angka ini terdapat di dua himpunan. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini buatlah diagram Venn dengan himpunan-himpunan berikut. Semestanya itu adalah sama ya, 1, 2 sampai 8. Kemudian yang A-nya itu adalah bilangan asli genap kurang dari 10. Kemudian yang K-nya adalah ya himpunan K-nya adalah bilangan asli genap antara 1 sampai 5. Nah, maka himpunan anggotaannya itu adalah bilangan asli genap kurang dari 10 ya, 2, 4, 6, 8. Nah, kenapa 10-nya tidak terbawa? Karena di semestanya itu tidak ada angka 10 ya. Kemudian yang K itu ya, yang K itu adalah bilangan asli genap antara 1 dan 5. Berarti antara 1 dan 5 yaitu bilangan genapnya adalah 2 dan 4. Ternyata semua anggota K termuat dalam A. Nah, ini ya 2 dan 4. Nah, ini 2 dan 4, atau kalau yang tadi yang menurut himpunan bagian ini adalah himpunan K adalah bagian dari A, atau himpunan A memuat himpunan K. Nah, kalau dia diagram Venn kita lihat gambarnya. Nah, ini ya. Jadi himpunan K ini terdapat di himpunan A. Ya, himpunan K itu terdapat di himpunan A. Nah, kemudian himpunan A ini termasuk ke dalam semesta. Nah, anggota semestanya berapa aja nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian yang nomor 3 yaitu ya, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Semestanya itu adalah 1, 2 sampai 8 ya. Kemudian ada himpunan E. Himpunan E itu adalah 1, 3, 5. Ini ya, angka-angka ganjil semua. Kemudian yang ini genap, ini, dan himpunan F adalah 6 dan 8. Perhatikan anggota E dan F ya. Ternyata anggota E dan F itu tidak ada yang sama ya. Karena apa? Karena E-nya ini adalah ganjil dan F-nya itu adalah genap. Sehingga diagram pada gambar itu, nah ini ya, pada gambar ini jadi ini terpisah. Jadi ini terpisah karena apa? Karena anggota-anggota E dan F ini adalah berbeda, dan angka-angka yang tidak terdapat di E dan di F itu ada di luar ya. Jadi angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini ada sebuah catatan yaitu tentang ini ya, notasi pembentuk himpunan. Ya, notasi pembentuk himpunan. Nah, ini dibacanya begini ya. Misalkan nih, semestanya itu adalah anggota dari himpunan semesta itu adalah X, di mana X ya, ini X di mana X kurang dari 10. X di mana X kurang dari 10,
dan X adalah bilangan anggota bilangan asli. Nah, maka himpunan S ini apa anggota himpunan semesta ini berapa aja, atau angkanya berapa aja. Nah, ini ya. Berarti kalau bilangan asli itu adalah dimulai dari angka 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa Pak 10-nya tidak terbawa? Karena X-nya itu kurang dari 10. Ya, kalau kurang dari 10 maka angka 10-nya tidak terbawa. Yaitu yang tercantum adalah angka-angka yang kurang dari 10, yaitu antara 1 sampai 9. Nah, ini adalah tugas kalian untuk hari ini, yaitu silahkan kerjakan tugas mandiri halaman 25 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, yaitu tentang melukiskan diagram pen yang menunjukkan himpunan-himpunan dari nomor 1 sampai 5. Oke, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya, atas pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya, karena kita belajarnya masih di pagi hari. Waktunya masih panjang ya, sampai siang nanti. Oke, terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.